Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serdi Pratama, NIM 2010411073. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Cynthia Dwi Amalia dengan NIM 2010411257, Navia Nanda Amelia dengan NIM 2010411266, Hilda Setia Dinanti dengan NIM 2010411067, dan Rio Adi Pratama dengan NIM 2010411073. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas dari pengantar ilmu manajemen dan bisnis, materi tentang sumber daya manusia atau Human Resources dengan dosen pembimbing Bapak Budi Santoso, SE MMMA. Materi yang pertama, perkembangan konsep teori manajemen SDM sumber daya manusia. Perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia merupakan perkembangan dari proses sistematis dan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengaruh dan pengawasan sumber daya organisasi yang berupa manusia dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Diperlukan kemampuan dari orang-orang yang berkecimpung dan tertarik di bidang sumber daya manusia, yaitu manajer SDM, untuk berperan protektif serta mampu cepat untuk tanggap melihat gejolak pasar tenaga kerja yang seringkali berubah tergantung kondisi eksternal sumber daya manusia, yaitu ekonomi, politik, dan keamanan. Satu hal yang pasti dari perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, ada beberapa yang nyata dari fungsi utama manajemen sumber daya manusia. Perubahan dari spesialisasi bidang penanganan pekerja menjadi bagian yang terintegrasi dengan bagian-bagian lain di dalam organisasi. Sebelum itu, ilmu manajemen sumber daya manusia berkembang seperti saat ini. Dulu manajemen sumber daya manusia lebih terfokus pada hal-hal seperti kegiatan administrasi bagian karyawan, yaitu dalam masalah perekrutan, pelatihan, dan pengupahan, dan sebagainya. 2. Kajian perencanaan SDM dalam sebuah bisnis meliputi 1. Rekrutmen. Rekrutmen didefinisikan sebagai mencari dan memperoleh calon-calon karyawan potensial dalam jumlah dan kualitas yang memadai, sehingga organisasi dapat menyeleksi orang yang paling tepat untuk mengisi pekerjaan yang dibutuhkan. Rekrutmen memiliki 7 indikator, yaitu kebijakan organisasi, perencanaan rekrutmen, metode rekrutmen, prosedur, waktu pelaksanaan, sumber-sumber rekrutmen, dan kendala rekrutmen. Berikutnya yaitu seleksi. Seleksi dimulai ketika rekrutmen berakhir, artinya ketika perusahaan telah memiliki sejumlah besar calon karyawan. Seleksi meliputi serangkaian kegiatan tertentu yang tidak baku dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, namun dalam garis besar dapat dikelompokkan sebagai dalam tes-tes dalam wawancara. Seleksi yang diukur berdasarkan 9 indikator, yaitu kebijakan organisasi, metode seleksi, prosedur, pelaku seleksi, peserta seleksi, deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, sarana dan prasarana seleksi, dan kendala seleksi. Berikutnya yaitu penempatan. Penempatan karyawan atau pegawai disebut dengan staffing. Teori manajemen sumber daya manusia modern menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru, akan tetapi berlaku pula bagi pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Siagian bahwa konsep penempatan mencakup promosi, transfer, dan bahan demosi sekalipun. Berikutnya yaitu dalam eksplorasi karir dan menyusun karir mereka selama tahap awal dengan melakukan orientasi dan praktek mentoring yang memberikan tantangan kerja dan tanggung jawab secara efektif dan menawarkan umpan balik kinerja yang konstruktif. Kedua yaitu karir pertengahan. Pada tahap ini banyak individu yang mengalami transisi atau perubahan pertengahan karir yang akhirnya menjadi krisis pertengahan karir pada sebagian orang. Dalam tahap ini individu mengkaji ulang pencapaiannya sampai pada saat ada kemungkinan untuk mencapai karir pribadi dan tujuan hidup di masa yang akan datang. Ketiga yaitu karir akhir. Pada akhirnya, individu mulai melepaskan diri dari balitan tugasnya dalam bersiap-siap untuk pensiun. Cangkupan berikutnya yaitu motivasi. Motivasi pada dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan atau action atau activities dan memberikan kekuatan yang mengarah pada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan. Berikutnya yaitu kompensasi. Kompensasi merupakan sebuah balas jasa baik berupa uang,
barang langsung atau tidak langsung yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi karyawan dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Berdasarkan sifatnya, kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi yang bersifat finansial dan kompensasi yang bersifat non-finansial. Berikutnya yaitu PHK. Fungsi operasi terakhir manajemen sumber daya manusia. PHK adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan suatu organisasi perusahaan, pemutusan hubungan kerja baik untuk sementara maupun untuk. Di sini saya akan menjelaskan poin 3, poin 4, dan poin 5. Saya jelaskan yang pertama terlebih dahulu. Poin 3. Teori-teori yang mendasari manajemen SDM atau biasa disebut dengan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan ada manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Poin 4. Pentingnya hubungan perburuhan atau hubungan industrial dalam bisnis. Dalam melaksanakan hubungan industrial ini, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Poin 5. Peranan didirikannya serikat pekerja bagi para buruh maupun perusahaan. Serikat pekerja bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi kepentingan pekerja atau buruh dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kemudian, untuk mewujudkan fungsi dalam melaksanakan hubungan industrial ini, maka serikat pekerja berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasinya. Hukum-hukum bisnis yang dibutuhkan dan membangun iklim bisnis yang sehat. A. Urgensi menciptakan kewibawaan hukum. Tujuan: menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi, menampung dinamika kegiatan ekonomi, menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif, menciptakan daya prediktabilitas akan tantangan di masa mendatang. B. Urgensi pemahaman konsep ekonomi atau transaction cost. Tujuan: menemukan dan menentukan strategi pengembangan maupun penekanan pertumbuhan ekonomi dengan mengendalikan biaya-biaya non-produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. C. Urgensi mempertahankan tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia. Tujuan: mewujudkan penghargaan individu-individu dalam kegiatan ekonomi modern guna menentukan equilibrium ekonomi dan stabilitas equilibrium yang telah dicapai. D. Urgensi pembangunan hukum yang mempunyai daya prediktabilitas prosedural pengodifikasian. Tujuan: penyeimbang, pengakomodasian, dan daya penjernihan status pengembangan kehidupan ekonomi. E. Urgensi pembangunan hukum yang mempunyai stabilitas prediksi, keadilan, pendidikan, dan pengembangan khusus. Tujuan: agar hukum tidak menghambat ekonomi. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.